Dusun Sanggu, sebuah perkampungan kecil yang terletak di tepian indah Danau Kalimantan Tengah, adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan harmoni. Kehidupan di dusun ini terasa seperti melodi alam yang berpadu dengan irama kehidupan manusia, di mana setiap detik waktu seolah-olah dilingkupi oleh kedamaian serta keakraban dengan lingkungan sekitar. Di sebuah pondok sederhana, yang dibangun dengan kayu-kayu hasil hutan sekitar dan beratapkan daun rumbia, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak laki-laki mereka, Kumbang Bernaung. Sang ayah adalah sosok pekerja keras yang tangguh. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke ladang atau menyiapkan jala untuk memancing ikan di danau. Sang ibu, dengan kehangatan kasihnya, bertugas menjaga keseimbangan di rumah, mulai dari memasak, menenun kain, hingga membantu mencocok tanam di kebun kecil mereka. Sementara itu, Kumbang Bernaung, anak mereka yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, menghabiskan hari-harinya dengan bermain di antara pepohonan dan belajar dari alam. Ia mempelajari cara mengenali jejak hewan, cara memilih buah-buahan liar yang aman dimakan, hingga mendengar cerita-cerita rakyat dari orang-orang tua di dusun. Di sela-sela keriangan masa kecilnya, Kumbang Bernaung juga kerap membantu ayahnya menjala ikan atau mengikuti jejak sang ayah saat berburu di hutan. Hidup di dusun Sanggu bukanlah tanpa tantangan. Musim hujan kadang membawa banjir kecil yang melanda ladang mereka, sementara musim kering sering membuat danau surut. Meski demikian, keluarga ini selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki, mengandalkan kekuatan keluarga dan semangat gotong royong dalam menghadapi setiap cobaan. Kumbang Bernaung, anak tunggal dari keluarga sederhana di dusun Sanggu, tumbuh menjadi pemuda yang penuh pesona dan karakter yang bersahaja. Dengan tubuh yang tegap dan wajah tampan yang dihiasi senyum ramah, Kumbang Bernaung menjadi sosok yang dikagumi oleh penduduk dusun kecil itu. Namun, pesona fisik Kumbang Bernaung hanyalah sebagian kecil dari keistimewaannya, sebab kepribadiannya yang hangat dan sifat rendah hati telah membuat dirinya begitu dicintai oleh banyak orang. Sejak kecil, Kumbang Bernaung dikenal sebagai anak yang penurut dan penuh rasa hormat terhadap kedua orang tuanya. Ia selalu mendengarkan nasihat ayah dan ibunya, menjadikan mereka sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Kehangatan yang terpancar dari hubungan mereka terlihat jelas dalam keseharian, mulai dari makan bersama hingga bekerja di ladang atau menangkap ikan di danau. Kumbang Bernaung kerap menunjukkan baktinya dengan membantu pekerjaan orang tuanya tanpa pernah mengeluh. Di tengah kehidupan damai di tepi danau, Kumbang Bernaung juga menjadi contoh nyata dari kesantunan dan moral yang luhur. Ia selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan penuh keramahan. Baik anak-anak, orang dewasa, maupun para tetua dusun, semuanya merasa dihormati oleh kehadirannya. Perilaku baik dan tutur katanya yang lembut menjadikan dirinya panutan bagi pemuda-pemudi lainnya di dusun Sanggu. Meskipun Kumbang Bernaung memiliki banyak kelebihan, ia tak pernah sombong atau merasa lebih unggul dari siapapun. Kesederhanaan hidup di dusun Sanggu telah mengajarinya untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang menjalani hidup dengan tulus, menghargai hubungan antar manusia, serta berserah diri kepada alam dan kehidupan. Suatu hari yang cerah, dusun Sanggu dikejutkan oleh kabar gembira yang datang dari dusun tetangga. Akan diadakan sebuah pertunjukan besar yang menjanjikan hiburan meriah dan pemandangan luar biasa. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru, menggugah rasa ingin tahu masyarakat, termasuk seorang pemuda sederhana bernama Kumbang Bernaung. Mendengar kabar itu, hati Kumbang Bernaung bergejolak penuh semangat. Ia sangat ingin merasakan pengalaman baru, melihat dunia luar yang belum pernah ia jamah. Dengan harapan besar, Kumbang Bernaung menghampiri ayah dan ibunya untuk meminta izin menghadiri acara tersebut. Namun, permintaannya tidak langsung mendapatkan jawaban. Orang tuanya, yang begitu menyayangi Kumbang Bernaung, merasa berat hati melepasnya pergi, mengingat perjalanan ke dusun tetangga cukup jauh dan memerlukan kehati-hatian. Namun, melihat tekad dan antusiasme anak mereka, akhirnya mereka mengalah. Dengan nasihat panjang tentang menjaga diri, menghormati orang lain, dan tetap waspada, mereka memberikan izin kepada Kumbang Bernaung untuk berangkat. Hari yang dinantikan pun tiba. Kumbang Bernaung bersiap-siap dengan penuh semangat meskipun penampilannya tetap sangat sederhana. Ia mengenakan pakaian yang sudah usang, hasil tenunan ibunya,
yang kini terlihat lusuh setelah dipakai berkali-kali. Tanpa memedulikan hal itu, ia melangkah mantap menuju dusun tetangga, diselimuti rasa penasaran dan kegembiraan. Setibanya di tempat pertunjukan, kumbang bernaung disambut oleh keramaian yang luar biasa. Orang-orang dari berbagai dusun berkumpul di sana, mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik tradisional menggema di udara, sementara tawa dan canda mengisi suasana. Namun, keberadaan kumbang bernaung segera menarik perhatian. Di antara kemegahan penampilan para pengunjung, pakaian lusuh yang dikenakannya membuatnya terlihat paling miskin dan berbeda dari yang lain. Meski begitu, kumbang bernaung tidak sedikit pun merasa minder. Ia dengan bangga menikmati pertunjukan, mengamati dengan mata berbinar segala keindahan yang tersaji di hadapannya. Hiburan yang disuguhkan benar-benar memukau, mulai dari tarian tradisional yang memukau, hingga permainan musik yang membawa suasana ceria. Di tengah keramaian, kumbang bernaung tetap menjadi dirinya sendiri, seorang pemuda yang penuh rasa syukur meskipun sederhana. Saat malam semakin meriah dengan alunan musik dan tarian yang menghentak di pertunjukan desa, kumbang bernaung berdiri di antara kerumunan, menikmati setiap momen dengan penuh rasa kagum. Langit malam yang dipenuhi bintang seolah menjadi saksi keindahan budaya yang tersaji di depan matanya. Namun, di tengah gemuruh tepuk tangan dan sorakan penonton, pandangan kumbang bernaung terpaku pada sosok seorang gadis yang berdiri tak jauh darinya. Gadis itu memiliki paras yang memancarkan kecantikan alami, dengan rambut hitam panjang yang berkilau di bawah cahaya obor. Senyum lembutnya, seolah hanya diperuntukkan bagi dunia di sekitarnya, membuat waktu seakan berhenti bagi kumbang bernaung. Ia tidak pernah melihat seseorang seperti gadis itu sebelumnya. Kecantikan fisik gadis tersebut bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian kumbang bernaung. Ada sesuatu dalam sikap dan gerak-geriknya yang anggun, yang memberikan kesan seolah ia berasal dari dunia yang lebih indah dan penuh warna. Detik demi detik berlalu, namun kumbang bernaung tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rasa penasaran mulai merasuk ke dalam hatinya, seperti riak kecil di permukaan air yang perlahan berubah menjadi gelombang besar. Siapa gadis itu? Dari mana asalnya? Pikiran-pikiran tersebut terus berputar di kepala kumbang bernaung, menyelimuti dirinya dengan berbagai pertanyaan yang tidak terjawab. Setelah malam pertunjukan itu, sesuatu dalam diri kumbang bernaung mulai berubah. Pesona gadis itu telah meninggalkan jejak mendalam dalam hatinya, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini sering terlihat melamun sambil memandang jauh ke kejauhan, seolah-olah memikirkan sesuatu yang tidak dapat ia jangkau. Kumbang bernaung yang dulu selalu patuh dan mendengarkan dengan penuh hormat setiap nasihat orang tuanya, kini menjadi lebih keras kepala dan sering menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tampak gelisah dan tenggelam dalam dunianya sendiri, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Waktu berlalu dengan perlahan di dusun Sanggu, namun hati kumbang bernaung bergejolak penuh rasa penasaran dan kerinduan. Bayangan gadis cantik yang ia lihat di malam pertunjukan terus mengisi pikiran dan memengaruhi hari-harinya. Tidak ada hari yang terlewat tanpa ia melamunkan sosok gadis itu. Begitu misterius namun memikat. Akhirnya, setelah berminggu-minggu menahan gejolak perasaannya, kumbang bernaung mengambil keputusan besar. Ia harus pergi ke dusun tetangga untuk mencari gadis yang telah memikat hatinya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi hatinya sudah menetapkan tekad. Dengan semangat yang kuat, kumbang bernaung mempersiapkan diri untuk perjalanan tersebut. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada orang tuanya, menjelaskan alasan di balik keputusannya. Walaupun mereka ragu dan khawatir, orang tuanya tidak mampu menahan semangat kumbang bernaung yang begitu menggebu. Mereka memberikan doa dan nasihat, berharap anak mereka menemukan apa yang ia cari. Hari itu, kumbang bernaung berangkat pagi-pagi sekali, berjalan kaki menyusuri jalanan kecil yang membelah hutan dan perbukitan di antara dua dusun. Langkahnya penuh keyakinan, meskipun rasa lelah mulai menyerangnya. Setibanya di dusun tetangga, kumbang bernaung langsung mulai mencari gadis itu. Ia bertanya kepada para penduduk, menanyakan apakah mereka mengenal gadis yang sesuai dengan deskripsi yang ia berikan. Ada yang mengangguk samar, ada yang menggelengkan kepala, namun kumbang bernaung tidak menyerah. Perjuangan kumbang bernaung pun tidak sia-sia. Setelah bertanya kepada banyak orang, ia akhirnya menemukan gadis itu,
seorang pemudi cantik bernama Intan. Gadis itu sedang duduk di bawah pohon besar. Wajahnya tampak berseri namun penuh keheningan. Saat melihatnya, hati Kumbang Bernaung berdebar-debar. Ia menghampiri gadis tersebut dengan rasa gugup namun penuh keberanian. Dengan suara yang lembut, Kumbang Bernaung mengungkapkan perasaannya. Ia menceritakan bagaimana gadis itu telah menarik hatinya sejak pertama kali dilihat di pertunjukan. Intan, yang awalnya terkejut, kemudian tersenyum penuh kehangatan. Kata-kata Kumbang Bernaung yang tulus menyentuh hatinya. Dalam momen itu, cinta Kumbang Bernaung diterima oleh Intan. Mereka mulai berbicara lebih banyak, saling mengenal, dan menyadari bahwa ada koneksi mendalam di antara mereka. Pertemuan itu menjadi awal dari cerita cinta yang penuh keajaiban. Kumbang Bernaung kembali ke Dusun Sanggu dengan hati yang ringan, penuh kebahagiaan dan harapan baru. Keputusan Kumbang Bernaung untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam hubungannya dengan Intan lahir dari cinta yang tulus. Setelah merenungkan dalam-dalam dan mempertimbangkan perasaannya, Kumbang Bernaung akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan niatnya kepada kedua orang tuanya. Pada suatu malam yang tenang, di bawah cahaya lampu minyak yang menerangi pondok sederhana mereka, Kumbang Bernaung berbicara dengan jujur kepada ayah dan ibunya. "Ibu, ayah," ucap Kumbang Bernaung dengan hati-hati, namun penuh keyakinan. "Aku ingin menikahi Intan. Aku mencintainya, dan aku yakin dia adalah orang yang tepat untukku." Mendengar kata-kata tersebut, sejenak suasana menjadi hening. Ayah dan ibu Kumbang Bernaung saling berpandangan, memahami betapa besar niat anak mereka. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga mereka bukanlah keluarga yang berkecukupan, cinta yang terpancar dari mata Kumbang Bernaung meyakinkan mereka akan ketulusan anaknya. Dengan suara penuh kebijaksanaan, sang ayah akhirnya berkata, "Jika itu yang membuatmu bahagia, kami merestui keputusanmu, Nak. Tapi ingatlah, perjalanan cinta tidak selalu mudah. Kami mendukungmu dengan segala keterbatasan yang kami miliki." Dengan hati yang lega dan penuh harapan, Kumbang Bernaung pun mempersiapkan diri untuk melamar Intan. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun sederhana, dan membawa buah tangan berupa hasil panen dari kebun keluarga. Dengan penuh semangat, ia berangkat menuju rumah Intan, didampingi oleh rasa percaya diri yang lahir dari restu orang tuanya. Namun, kenyataan tidak seindah mimpi. Ketika Kumbang Bernaung bertemu dengan keluarga Intan dan menyampaikan niat baiknya, ia disambut dengan tatapan skeptis. Keluarga Intan, yang berasal dari kalangan yang lebih berada, merasa perbedaan status sosial mereka terlalu besar untuk diabaikan. Kata-kata penolakan yang keluar dari mulut kepala keluarga Intan terasa seperti pisau yang menghujam hati Kumbang Bernaung. "Kami menghargai niatmu," ujar kepala keluarga Intan dengan nada tegas namun dingin, "tapi kami tidak bisa menerima lamaran ini. Perbedaan antara keluarga kita terlalu besar. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Intan." Penolakan itu menghancurkan hati Kumbang Bernaung dan Intan. Kumbang Bernaung merasa upayanya sia-sia, sementara Intan hanya bisa menundukkan kepala, tak sanggup melawan keputusan keluarganya. Cinta mereka yang begitu tulus dan murni terasa tidak cukup di hadapan perbedaan yang dianggap penting oleh dunia luar. Malam itu, Kumbang Bernaung kembali ke Dusun Sanggu dengan langkah berat. Di sepanjang perjalanan, ia merenung tentang apa arti cinta dan betapa sulitnya mengatasi rintangan yang ada di hadapannya. Kesedihan tidak hanya menyelimuti dirinya, tetapi juga Intan, yang kini merasa kehilangan harapan untuk menjalani masa depan bersama Kumbang Bernaung. Dalam kesedihan mereka, tetap ada harapan kecil yang berbisik di dalam hati mereka, bahwa cinta sejati mungkin akan menemukan jalan, meski harus melewati ujian yang berat. Putus asa oleh penolakan keluarga Intan, Kumbang Bernaung dan Intan akhirnya memutuskan untuk memilih jalan yang penuh risiko. Cinta mereka yang mendalam membuat keduanya yakin bahwa mereka tidak dapat dipisahkan oleh batasan sosial yang diciptakan manusia. Di tengah malam yang sunyi, dengan hanya ditemani cahaya rembulan dan suara alam, mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Mereka berlari meninggalkan Dusun Intan, melewati hutan-hutan dan jalan setapak hingga akhirnya tiba di tepi danau yang gelap namun menenangkan. Di sana, di tengah-tengah pelarian mereka, mata Kumbang Bernaung menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah piring yang terbuat dari bahan yang tampak berkilau di bawah sinar bulan.
Piring itu tergeletak begitu saja di atas batu besar di tepi danau, seolah-olah menunggu untuk ditemukan. Tanpa berpikir panjang, Kumbang Bernaung mengambil piring tersebut, dan keajaiban pun terjadi. Piring itu perlahan membesar, membentuk sebuah perahu yang cukup kuat untuk mengarungi danau. Dengan rasa syukur yang tak terkira, Kumbang Bernaung dan Intan naik ke atas perahu yang dulunya adalah piring itu. Mereka mulai menyeberangi danau dengan penuh harapan, seolah-olah piring sakti tersebut adalah jawaban dari doa mereka. Namun, tindakan nekat mereka ternyata tidak dapat diterima oleh keluarga Intan, yang segera menyadari bahwa putri mereka telah pergi bersama Kumbang Bernaung. Dipenuhi oleh amarah dan rasa malu, orang tua Intan mengutuk mereka dengan sumpah yang mengerikan. Jika kalian memilih melawan kehendak keluarga, biarlah cinta kalian menjadi abadi dengan cara yang tidak akan pernah kalian harapkan. Jadilah kalian penjaga danau ini selamanya. Sumpah itu menggema, menyisakan udara dingin yang menyelubungi permukaan danau. Sumpah yang diucapkan keluarga Intan segera mengguncang alam. Langit yang semula cerah berubah kelam. Awan-awan hitam bergulung dengan cepat, membawa petir yang menyambar-nyambar. Angin ribut mulai bertiup, mengaduk-aduk permukaan danau hingga menciptakan ombak besar yang menakutkan. Piring sakti yang mereka naiki tiba-tiba kehilangan kendalinya, dan dengan satu hembusan angin kencang, perahu itu terbalik, menenggelamkan Kumbang Bernaung dan Intan ke dalam kedalaman air. Di dalam keheningan dasar danau, kutukan itu menjadi kenyataan. Tubuh Kumbang Bernaung dan Intan perlahan berubah. Kulit mereka berubah menjadi sisik keras, tubuh mereka memanjang, dan akhirnya mereka menjadi sepasang buaya yang berbeda warna. Kumbang Bernaung menjadi buaya hitam yang besar dan tangguh, sementara Intan menjadi buaya putih yang anggun namun penuh kewibawaan. Piring sakti, yang sebelumnya menjadi harapan mereka, tenggelam di dasar danau, menjadi simbol abadi dari perjalanan cinta mereka yang tragis. Transformasi ini menjadi awal dari sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Danau itu pun dikenal dengan nama Danau Malawen, diambil dari nama piring sakti yang menjadi bagian penting dalam kisah cinta mereka. Konon, hingga kini, sepasang buaya hitam dan putih tersebut masih sering terlihat di permukaan danau, menjaga wilayah tersebut sebagai pengingat akan cinta yang tak tergoyahkan, meski harus melalui ujian yang begitu berat. Legenda ini terus hidup dalam hati penduduk sekitar, mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan keabadian cinta di tengah tantangan yang tidak dapat dielakkan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.